Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdian Sani dalam segmen berita populer Tribun Bali hari ini pada Sabtu 31 Oktober 2020. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, pria paruh baya ditemukan tak bernyawa di Sesetan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar mendapatkan laporan penemuan jenazah pada Jumat 30 Oktober 2020 malam. Jasad pria paruh baya ditemukan di tempat tidurnya di Jalan Tegalwangi, Gang Cempaka Sari, Sesetan, Denpasar Selatan. Koordinator Ambulans BPBD Denpasar, Dewa Mahendra mengatakan mendapat informasi dari warga bahwa ada penemuan jenazah seorang pria sekitar pukul 21:55 WITA. Dewa menerangkan dari identitas yang didapatkan pria paruh baya tersebut berinisial RBW usia 54 tahun asal Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. BPBD berkoordinasi dengan Palang Merah Indonesia Denpasar untuk mengevakuasi jenazah. Sesuai standar operasional prosedur, petugas mengevakuasi jasad pria tersebut menggunakan alat pelindung diri. Jenazah dievakuasi menuju kamar jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Kota Denpasar. Berita kedua, 38.499 orang telah masuk Bali via Bandara Ngurah Rai. Libur panjang dan cuti bersama bulan ini berdampak signifikan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Berdasarkan data lalu lintas jalur udara di Bandara Ngurah Rai selama 6 hari terakhir atau sejak tanggal 25 sampai 30 Oktober 2020, kedatangan penumpang di terminal domestik mencapai 38.499 orang. Kedatangan tertinggi terjadi pada 28 Oktober 2020 yang mencapai 9.539 penumpang dan pada 29 Oktober menjadi tertinggi kedua trafik kedatangan domestik yakni mencapai 6.800 orang. Communication and Legal Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Andanina Diah Permata Megasari mengatakan pergerakan penumpang domestik masuk ke Bali melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali 6 hari terakhir mencapai 38.000 lebih penumpang. Puncak kedatangan pada 29 Oktober mencapai 9.000 lebih penumpang dan jadi angka tertinggi selama pandemi COVID-19. Jika dirata-rata selama periode 6 hari terakhir, per hari mencapai 6.000 penumpang untuk kedatangan di terminal domestik. Penumpang yang tiba di terminal kedatangan domestik ini masih didominasi dari 3 kota besar, diantaranya DKI Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Untuk pergerakan pesawat di kedatangan domestik pada periode yang sama tercatat sebanyak 365 penerbangan. Pembersihan dengan cairan disinfektan di area terminal secara berkala ditingkatkan menjadi 4 jam sekali selama libur panjang ini. Karena trafik cukup tinggi sebagai upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19 di lingkungan bandara. Berita ketiga, percikan api muncul di kabel dan tiang penyangga di Jalan Merdeka Denpasar.
Warga yang melintas di Jalan Merdeka Panjer Denpasar dikejutkan dengan munculnya percikan api dari kabel dan tiang penyangga pada Jumat 30 Oktober 2020 malam. Kebakaran pada kabel dan tiang penyangga itu pun kemudian ditangani oleh petugas pemadam kebakaran serta petugas PLN yang merapat ke lokasi. Asman Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Bali, Chandra Bastian menyampaikan munculnya percikan api bermula disebabkan oleh dahan pohon yang patah yang menimpa kabel sambungan rumah. Kabel yang putus tersebut mengenai besi-besi pengait kabel fiber optik dan terjadi arus pendek. Pihak PLN langsung mengatasi dengan mengganti kabel tersebut dengan kabel yang baru dalam waktu kurang lebih 1 jam. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.